Hai, selamat datang dalam Gereja Kerinduanku, sebuah renungan harian yang akan menuntun, memberkati, bahkan mengingatkan saudara akan kasih Tuhan. Apa kabar pagi hari ini, siang, sore, malam, kapanpun saudara menyaksikannya. Sebagai gembala dari gereja ini, doa kami menyertai saudara tetap kuat, dan cara terbaik, resep terbaik untuk memulai hari adalah dengan menyertai Tuhan dalam hidup ini. So, sebelum kita diberkati lebih dalam lagi, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau bersatu dalam doa. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kami bersyukur untuk hari yang Kau beri. Kami siapkan hati kami untuk masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu yang kudus. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan, sebab kami sangat siap untuk mendengarnya. Allah Roh Kudus, berkati umat-Mu, berkati hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang siap diberkati, kita boleh katakan, amin. Menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan belajar dari sebuah contoh di Alkitab. Sebuah tokoh yang tidak sempurna. Bahkan kejahatan yang mungkin kalau masyarakat sekarang akan sangat parah. Karena dia pernah tangannya berlumuran darah, banyak membunuh orang baik dalam peperangan ataupun dengan akal bulusnya. Seorang yang pernah jatuh dalam dosa perzinahan. Tetapi seorang yang sangat dikasihi Tuhan. Namanya Daud. Alkitab menyebutnya sebagai the man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak meragukan lagi bahwa Daud adalah salah satu orang yang dekat sama Tuhan. Hubungannya sama sangat Tuhan itu kayaknya manis banget. Di tengah-tengah pengejaran demi pengejaran dari goa ke tempat goa yang lain, kita menemui bahwa Daud mengandalkan Tuhan dan meraih kemenangan demi kemenangan. Jika kita membaca kisah hidup Daud, kita akan menemukan ada gunung, ada lembah. Ada tempat-tempat di mana Daud dahsyat mengalahkan Goliat. Alkitab bilang, satu Israel mau meluluhkan dia. Tapi ada momen di mana Daud direndahkan oleh saudaranya. Ada momen Daud dianggap saingan oleh raja. Ada momen Daud dikejar-kejar oleh anaknya sendiri. Bahkan ada momen Daud doanya, permintaannya, Tuhan jawab yang lain. Bahkan ada momen Daud dia seperti orang gila. Rasa-rasanya Daud menggambarkan hidup orang percaya. Tetapi hari ini adalah kita akan belajar mengapa Daud disebut sebagai the man after my own heart. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa Tuhan tidak mencari orang sempurna, tapi Tuhan mencari orang yang mau. Sama-sama tulis di kolom komentar, bukan bilang begini, bukan yang sempurna Tuhan cari. Tapi yang mau. Mau apa? Mau dengar-dengaran sama Tuhan. Mau apa? Mau dididik sama Tuhan. Setidaknya ada beberapa kebenaran yang ingin saya bagikan sama saudara. Mengapa Daud disebut sebagai the man after my own heart. Yang pertama, walaupun Daud raja, Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembala. Dan dia adalah domba. Mazmur 23 bilang Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Mazmur 23 menggambarkan posisi hati Daud sama Tuhan. Mazmur 23 menggambarkan apa yang ada dalam pikiran Daud tentang Tuhannya. Sekalipun dia seorang raja, tapi tidak membuat dia mengandalkan kerajaannya. Dia mengatakan Tuhan adalah gembala dan penyedia. Daud merasa aman bukan kepada pasukannya, bukan kepada tatanya. Tapi Daud merasa aman kepada Tuhan yang menggembalakan hidupnya. Mari pada hari ini, pagi hari ini, sadari bahwa ketika kita menganggap diri kita sebagai pemimpin tanpa Tuhan, maka jalan kita menuju kepada kehancuran. Tapi ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, yang akan membimbing kita ke air yang tenang. Beberapa waktu yang lalu di tengah-tengah masa yang kurang menyenangkan dalam hidup kami, saya berdoa. Rasa-rasanya kok kayak gak ada sesuatu yang gimana gitu. Tetapi dalam perenungan saya suatu kali dalam penyembahan Tuhan bilang melalui karya Roh Kudus di hati saya ngomong gini. Hampiri aku seperti seorang anak. Terus saya mulai bertanya memang saya selama ini menghampiri sebagai seorang apa?
Ternyata tanpa sadar saya menghampiri tata suci Allah sebagai seorang pendeta. Sebagai seorang yang tahu firman. Sebagai seorang doktor teologi. Ketika saya menyadari kekiluran saya mulai mengubah perspektif saya bahwa saya anak, dia Bapa yang baik. Mengingat momen itu saja kadang-kadang membuat air mata saya rasanya mau keluar gitu. Ya bahasanya itu mata tuh jadi ngembang gitu. Hampiri Tuhan sebagai seorang anak. Datang sama Tuhan pagi ini sebagai seorang anak. Bukan sebagai seorang ayah, bukan sebagai seorang pejabat, manajer. Hampiri, kamu anak dia Bapa. Tangis, berseru, datang sama Tuhan. Sama-sama bilang sama saya anak. Sama-sama bilang sama saya, dia Bapa yang baik. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Daud, Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Yang kedua, mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Karena Daud meletakkan hubungannya sama Tuhan seperti seorang pasangan yang kasmaran sama pasangannya. Daud tuh niat banget ngejar Tuhan. Daud itu ngejar punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita lihat orang yang kasmaran, kita akan melihat mereka akan menghabiskan waktu bersama. Kita akan melihat ada kedekatan, ada api di antara mereka. Kita akan melihat mereka kemana-mana berdua, pegangan tangan, cara mereka memandang berbeda. Kita akan melihat ada tawa, betul ada pertengkaran, betul ada keributan di antara mereka. Tapi mereka kayaknya gak bisa jauh gitu. Nah rasa-rasanya Daud menempatkan Tuhan seperti itu. Rasa-rasanya surat-surat Daud dalam kitab Mazmur menunjukkan betapa hangatnya Daud sama Tuhan. Betapa Daud merindukan hadirat Tuhan. Daudlah yang menuliskan seperti rusa merindukan air. Seperti tanah yang kering merindukan hujan. Daudlah yang menuliskan ambil daripadaku semua, tapi jangan rohmu yang kudus daripadaku. Daudlah yang menuliskan dalam Mazmur 27, sekalipun timbul peperangan melawan aku tidak akan takut. Karena Tuhan menyertai aku. Kiranya kebenaran mengenai Daud ini kembali menyadarkan kita bahwa kadang-kadang kita suam-suam kuku sama Tuhan. Doa kita menjadi hangat ketika kita punya masalah. Doa kita menjadi hangat ketika kita ada maunya. Doa kita menjadi hangat ketika sesuatu yang buruk menimpa kita. Tapi pelajari Daud. In every season. Dalam musim apapun hidup Daud. Daud menjadikan Tuhan sebagai kekasih dalam hidupnya. Dalam keadaan senang ataupun susah, Daud tidak melupakan dan selalu mengejar Tuhan. Mari kembali menjadikan Tuhan sebagai kekasih hati kita. Kekasih hidup kita. Yang kalau gak ketemu, yang kalau gak ngomong kayaknya tuh. Yang ketiga, yang terakhir, apa bisa kita pelajari dari Daud? Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau kita melihat tulisan ini, kita tidak akan berpikir yang menulis ini adalah seorang panglima perang. Seorang raja yang pada masa itu menguasai daerah teritorinya. Seorang raja yang menaklukkan raksasa. Kita akan berpikir mungkin orang ini adalah seorang penyair, pujangga atau filsuf. Tapi ketika kita menemui bahwa kalimat ini ditulis oleh seorang raja, panglima perang yang gagah perkasa. Daud menyadari bahwa sebagai raja, kekuatan terbesarnya adalah kerendahan hati di hadapan Tuhan. Lagi-lagi Daud tidak menempatkan kekuatannya kepada tentaranya, kepada kepandaiannya, kepada tatanya. Tapi Daud menempatkan
kekuatannya kepada kerendahan hatinya. Kerendahan hati Daud mengajarkan kita bahwa sekalipun Daud kuat, Daud mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Mazmur 26 ayat yang kedua menunjukkan bahwa Daud mau dikoreksi oleh Tuhan. Bahkan Daud tidak mengambil kredit atas apapun yang dikerjakan. Karena kalau saudara mempelajari Mazmur 32 ayat yang kelima, Daud mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, kesalahanku tidak kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Hatinya lemah lembut, hatinya hancur. Dia tidak menyembunyikan kesalahan di hadapan Allah. Ketika Nabi Nathan menegur dia, dengan cepat Daud berbalik. Tanpa alasan, tanpa nyalakan siapapun. Tapi Daud, salah satu ciri kerendahan hati Daud tercatat dalam 2 Samuel 7. Siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama baginya dengan perbuatan yang besar dan dahsyat bagi mereka, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dan pala Allah mereka dari depan umatnya. Dengan perjalanan hidup yang pasang surut, mudah bagi Daud merasa pahit. Tapi Daud tetap menjaga hatinya. Bagikan khotbah ini kalau ini memberkati saudara. Karena saya pun ketika menyampaikan sama saudara, rasa hati saya hangat. Karena Tuhan berbicara kepada saya. Kalau saudara diberkati oleh khotbah ini, tulis kolom komentar, katakan, aku diberkati oleh khotbah ini. Sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Haleluya. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kudus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku. Kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku. Kuduskan hatiku, Tuhan, sucikanku. Kuduskan hatiku, Tuhan. Kami doa Tuhan, umat-Mu diteguhkan, dikuatkan, dimenangkan. Kami mau belajar
seperti Daud dalam hidup ini. Kaulah Daud bagi kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan, roh-Mu yang Kau berikan kepada Daud, Kau berikan kepada kami juga. Agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.